Assalamualaikum Baraya, ini Guru Gembul dan sekarang kita lagi di papan tulis lagi berhubung ada sebuah pertanyaan dari Mimin Gembulikum yang bertanya gimana caranya ngomong supaya lebih enak dipahami banyak orang dan tidak bebel-beban, begitu ya? Ngomong cepat tapi artikulasi jelas. Artikulasi jelas, tidak ae, Betul. gitu ya. Nah, oke, saya jelaskan sedikit bagaimana sebenarnya cara berbicara, bagaimana cara otak membuat kita bisa berbicara. Jadi, kalau misalkan si otak meminta kita untuk berbicara, maka hal pertama yang dia lakukan itu adalah mengumpulkan kata. Mengumpulkan kata itu maksudnya apa? Jadi kita gambar dulu kalau gitu ya. Gambarnya gini. Kupingnya di sinilah kurang lebihnya. Kita kasih mata di sini. Bulu mata. Nah, gitulah. Nah, ini hidungnya kenapa kelewat mancung? Nah, baiklah. Nah, otak itu kurang lebih bentuknya seperti ini. Di sini ada penghubung dengan beginilah. Nah, si otak itu pertama dia tuh harus mengumpulkan kata. Jadi ketika manusia itu berkembang, maka otak itu di sini menyimpan memori-memori kata. Batagor, kuya, tirek, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kita lihat bagian paling depan, kita gambarkan ya. Nah, ini ceritanya bagus lah ya, jangan dianggap gimana gitu. Nah, ini. Nah, nah, jadi di sini tuh ada otak. Nah, di bagian kiri, nah di sini. Nah, di sini tuh ada yang namanya broka. Broka. Nah, bagian broka itu adalah bagian di depan di sini, tapi agak sebelah kiri gitu ya. Nah, di situ itu adalah upaya si otak itu untuk mengubah pikiran kita menjadi kata-kata. Nah, caranya itu mengumpulkan kata-kata dari semua sini. Kan otak manusia itu bagian otak besarnya ini. Nah, ini disebutnya neokortex. Nah, di situ tuh otak bahasa. Kumpulin kata-kata. Nah, dikumpulin sama si ini teh. Dikumpulkan. Apa yang menyebabkan orang itu kalau ngomong karena pas proses mengumpulkan katanya, dia bingung, dia lupa. Jadi si otak tuh lupa nyimpen kata-kata Batagor teh di mana. Nyimpen kata tripod di mana tripodnya. Jadi pada suatu hari ya teman-teman ada yang nah pas itu tuh dia pusing di sebelah mana gitu. Nah itu yang pertama mengumpulkan kata. Kemudian yang kedua setelah mengumpulkan kata yang menjadi beban otak berikutnya itu adalah menyusun. Menyusun kata. Jadi saya mau makan batagor. Itu kan harus disusun. Setelah dikumpulkan, harus saya dikumpulkan sebelum mau makan batagor. Gitu kan? Nah, untuk menjadi pemahaman ini, itu ada bagian lagi di sini. Tadi sini sekitar sinilah. Apa namanya? Witneke. Berarti ini pas bagian ngumpulin kata sama kayak ini nggak di episode SpongeBob yang SpongeBob otaknya tuh. Iya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oh, itu tuh di bagian mengumpulkan kata. Iya, itu di otak besarnya. Jadi ngumpulin, dicari-cari, nah akhirnya begitu. Nah, kemudian di Wineke ini disusun dan dijadikan sebuah pemahaman. Jadi, bagaimana kata-kata itu bisa dipahami sama orang lain dan bagaimana kita memahami otak orang lain atau kata-kata orang lain sehingga memiliki makna, ini ada di Wineke. Nah, sebenarnya di sini tuh ada jembatan.
Saya lupa nama jembatannya teh, tapi panjang lah istilahnya teh. Tapi intinya mah di sini tuh ada jembatan. Yang tugasnya itu adalah mengumpulkan kata dan kemudian menyusun kata-kata itu. Nah, kalau misalkan si kata-kata ini tidak tersusun dengan baik, si Wernicke ini tidak baik, maka inilah yang akhirnya menghasilkan ngomong yang belepotan. Jadi di sana ada kelapa muda yang ternyata cantik, pokoknya yang suka kayak gitu kan. Nah, itu berarti penyusunan katanya yang bermasalah. Setelah penyusunan kata, ini mengumpulkan kata, menyusun kata, kemudian yang berikutnya itu adalah si otak ini mundur ke belakang. Ini telinga. Ini telinga lah ya. Nah, di sini tuh ada bagian yang namanya otak kecil. Otak kecil ini yang menghubungkan langsung ke sumsum dan ke semua sensor-sensor dan otot-otot motorik, khususnya otot motorik. Otot motorik inilah yang menyebabkan kita bisa ngomong, karena nih pas ngomong tuh paru-paru harus didorong sedemikian rupa sehingga mengeluarkan udara. Pas mengeluarkan udara, si tenggorokan harus menekan pada bagian mana suara itu dikecilkan, digedekan. Nah, pas kita, pokoknya mas segala rupa ini motoriknya di sini. Nah, menyusun atau mengubah ide jadi gerakan. Nah, begitu. Jadi ini 3 bagian besar, sebenarnya masih banyak ya, tentu saja ada. Ini juga pecah belah, ini pecah belah. Cuman kalau pertanyaannya adalah, kalau ada orang yang ngomong terus banyak artinya dia lagi ngumpulin. Kalau ada orang ngomong artikulasinya nggak jelas karena terlalu cepat, ini berarti pas bagian penyusunan katanya yang bermasalah, dan seterusnya. Nah, tipsnya bagaimana? Tipsnya, kalau kita mau mengumpulkan kata yang sebanyak-banyaknya dan kita tahu, si otak kita tuh tahu di mana nyimpennya, maka si bagian ini tuh harus bagaimana di sini? Pertama, terisi cukup banyak. Kalau terisinya sedikit, ya berantakan. Jadi gini nih, si otak itu akan terbiasa menyusun informasi dalam rak-rak yang khusus kalau memang udah banyak. Tapi kalau informasi yang di dalam benak itu sedikit, maka dia dilempar aja kemana-mana, kayak sarung disimpan di situ, Hot Wheel disimpan di situ. Karena tidak butuh efisiensi, jadi disimpan di mana aja, pabalatak. Nah, ini adalah karakteristik dari orang yang bodoh, maaf. Orang yang bodoh itu artinya adalah informasi yang ada dalam benaknya itu sedikit. Karena informasi yang ada dalam benaknya sedikit, jadi disimpannya tuh di ruang acak. Jadi pas harus dicari di mana ya, mana dulu gitu. Tapi kalau misalkan kita tuh banyak baca, banyak mendengar, banyak berpengetahuan, di sini tuh udah tersusun dalam jumlah banyak. Tinggal yang berikutnya itu adalah dicari-cari. Nah, ada nggak orang pinter tapi ngomongnya masih gitu? Ada kan? Ada, masih ada. Banyak. Nah, mereka adalah orang yang sebenarnya isi otaknya itu sudah banyak dan sudah tersusun, tapi proses mencarinya yang susah. Karena apa? Karena tidak terbiasa untuk menyampaikannya. Kalau tidak terbiasa untuk menyampaikannya, jadi dia tuh lupa ini di mana, ini di mana. Tapi kalau sudah sering disampaikan, maka dia tuh akan mudah. Ini karakteristiknya sama seperti orang yang sangat cerdas, misalkan dia sangat cerdas. Tapi kita tuh tahu bahwa orang cerdas itu tuh sering menggunakan kata-kata yang sama. Kata-kata kojo. Gimana contohnya? Misalkan gini, Rocky Gerung. Cerdas kan? Banget. Ilmunya banyak, kemampuan untuk mengumpulkan katanya banyak. Tapi kalau dicek, sebenarnya kata-kata dia, ada kata-kata yang khas yang sering muncul dari dirinya, dari kata-katanya. Selain dungu misalkan. Tapi ada istilah-istilah, misalkan dia mengganti kata sambung menjadi konjungsi. Nah, misalkan begitu. Dia sering menggunakan istilah-istilah yang seperti itu. Nah, kenapa begitu? Karena itu yang terbiasa dia keluarkan. Jadi, ada 3 orang cerdas,
Kemudian suruh ngomong, mereka semuanya sudah terbiasa menyusun kata, sudah terbiasa untuk mengumpulkan memori kata, tapi yang keluar itu biasanya selalu aja ada yang khas di situ. Karena itu yang paling terbiasa. Jadi bagaimana cara agar kita itu bisa berbicara lancar dan tanpa satu, banyakkan informasi dalam benak kita. Kedua, setelah itu biasakan kita menyampaikan kembali. Gitu. Kalau kita tidak terbiasa untuk menyampaikan kembali, maka kita tidak bisa berbicara dengan lancar. Dan ini masalahnya anak-anak di Indonesia sejak kecil, sejak bayi, tidak dibiasakan untuk menyampaikan pendapatnya. Sehingga pas udah agak gede, dia masih gitu. Begitu ya. Tapi lanjut. Kalau misalkan dia sudah berhasil mengumpulkan memori kata-katanya, bagaimana cara menyusunnya? Ya disusun seperti tadi. Saya mau makan batagor. Tidak ketuker jadi batagor mau makan saya. Kan tidak seperti itu. Nah ini bagian ini. Cara menyusun kata-kata bagaimana? Cara untuk menyusun kata-kata itu berarti kita harus membiasakan diri untuk berpikir dan membiasakan diri lagi-lagi untuk berbicara. Kalau misalkan berbicara saja, tapi tidak disusun, yang ngelantur. Tapi kalau misalkan nyusun saja, tidak berbicara, ya gelagapan. Begitu. Makanya dulu kan ada orang yang bertanya kepada saya, gimana tips dan trik untuk bisa jadi pembicara ulung di depan publik. Ya jangan tanya tipsnya. Ngomong aja, biasakan aja terus-terusan. Biasakan untuk berbicara terus-terusan, tambah ilmu pengetahuan, nanti semuanya ini akan tersusun dengan baik. Sehingga kita bisa menjadi pembicara yang ulung. Ada tokoh di Indonesia, misalkan Pak SBY. Pak SBY itu, cara ngomongnya tuh B aja. Tapi karena otaknya terisi penuh, dan dia latihannya banyak, maka dia tuh tetap aja teratur bicaranya. Tetap terkontrol bicaranya. Walaupun tidak bombastis, tidak seperti Bung Karno gitu, tidak seperti Zainuddin MZ, tapi ngomongnya terstruktur karena dia bukan pakar dalam berbicara, tetapi sudah sangat terbiasa untuk menyampaikan pendapatnya dan sudah tahu bagian mana kata-kata yang disimpan dalam benak. Begitu kurang lebihnya. Nah, ini sisanya itu adalah mengubah ide menjadi gerakan. Ya ini ya, perhubungan antara ini dengan ini di sini. Nah, menghubungkan ide dengan gerakan. Ini ya sudah tahu yang tadi itu ya, yang baru begini dan begitu dan sebagainya. Nah, karena si bagian otaknya yang ada itu pada umumnya adalah di sini dan di bagian depan, maka sebenarnya, ini sebenarnya ya, yang punya bakat bicara lebih baik tuh perempuan dibandingkan laki-laki. Apakah anak kodratnya kayak gitu atau otaknya beda? Otaknya beda. Ini yang selalu ditentang sama kaum feminis. Katanya otak laki-laki dan perempuan tuh sama. Enggak, otak laki-laki dan perempuan itu sangat-sangat berbeda. Beberapa di antara perbedaannya adalah pada cara kerja. Misalkan kalau kita lihat, nah perbedaan cara kerja laki-laki dan perempuan otaknya, otak perempuan itu biasanya nyebrang. Kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Sedangkan laki-laki itu biasanya maju mundur maju mundur maju mundur gitu. Ya ini bukan berarti saklek seperti ini. Laki-laki juga nyebrang gitu, perempuan juga maju mundur, tapi secara dominan laki-laki itu biasanya maju mundur, sehingga fokusnya itu adalah pada pemahaman, karena dari sini ke sini, dari sini ke sini. Ini otak pemahaman yang membuat orang lain paham sama bahasa kita dan membuat kita paham sama bahasa orang lain. Ini adalah sini yang tadi itu. Nah, maju mundur, sedangkan perempuan kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Yang di zaman dulu otak kanan dan otak kiri itu dipahami sebagai kiri itu logis, kanan tuh estetis, misalkan ya gitu. Itu sekali lagi juga nggak gitu amat. Cuman bahasa yang paling sederhananya memang bagian otak kiri itu memang memproses sesuatu yang lebih pasti dan yang kanan itu sesuatu yang lebih abstrak. Nah, karena perempuan itu relatif seimbang, ini jembatan ada parol gitu ya, kalau nggak salah namanya teh. Jembatan ininya, maka sebenarnya si perempuan itu bisa berbicara dengan lebih baik.
lebih ngocoblak karena informasi dari kedua belah pihaknya seimbang. Tapi untuk memberikan pemahaman, nah ini biasanya si laki-laki yang lebih baik. Begitu. Sekali lagi ya, nggak sakleknya seperti itu, tetapi cara kerja otak laki-laki dan perempuan itu memang berbeda pada bagian itu. Makanya balik lagi ke soal yang tadi, gimana caranya ngomong lebih lancar, isi otak sebanyak-banyaknya dengan banyak kata-kata memori, kemudian biasakan untuk mengumpulkan kata-kata itu dengan membiasakan dengan berbicara, dan kemudian biasakan untuk menyusun kata-kata. Saya mau makan batagor. Bukan batagor mau makan saya. Begitu. Biasakan untuk berbicara. Saya dulu waktu diminta untuk jadi pembicara yang lebih handal, saya tuh butuh waktu sekitar 1,5 tahun untuk belajar ngomong. Belajar ngomongnya gimana? Kan kita belum diundang untuk jadi pembicara. Berarti kan ada latihannya dulu Ya sebelum. itu, latihan tadi itu tuh. Jadi banyakin baca buku, kemudian biasakan untuk ngomong dan biasakan untuk mendengar. Kalau dulu saya gini, karena dulu tuh saya masih fakir miskin. Ya. Jadi pulang sekolah di SMA, saya tuh naik sepeda ke alun-alun. Di situ tuh ada toko buku Gunung Agung. Udah nggak ada sekarang? Iya, sudah tidak ada. Nah, saya baca buku di situ berjam-jam. Tapi karena fakir miskin, punten ya tidak dibeli. Jadi yang demonya kan suka ada. Nah, dibaca sampai berjam-jam. Udah itu pulang. Ketika saya perjalanan ke toko itu, dan ketika pulang lagi, masing-masing durasinya sekitar setengah jam, saya ngomong terus di situ. Jadi saya isi dengan pengetahuan, saya ngomong di sepanjang naik sepeda tuh. Begitu. Ngomong yang dalam buku tersebut atau ngomong ngasal aja? Ngomong ngasal. Karena gini, ketika kita mendapatkan sebuah informasi, si informasi itu kan akan tersimpan dalam otak. Jadi ketika saya ngasal ngomong tuh, tetap yang keluar itu adalah bagian-bagian yang disimpan dari buku itu di otak saya. Secara tidak sadar berarti Secara tidak sadar. Jadi buat Baraya yang pengen ngomong lebih lancar dan sebagainya, jangan fokus pada trik dan tipsnya gimana. Enggak, lancarin aja dulu dengan membanyakkan informasi dalam otak, menyimpannya dalam situasi yang teratur, dan kemudian mengingatnya, dan kemudian memahaminya, dan memprosesnya dalam gerakan-gerakan mulut. Begitu. Nah, Pak Guru tadi bilang bahwa Pak Guru ke Gunung Agung membaca. Berarti Pak Guru termasuk orang yang lebih banyak memasukkan informasinya lewat membaca atau lewat mendengar. Karena tadi sempat dibilang juga untuk menambah kosakata dalam otak tuh bisa membaca atau mendengar. Pak Guru berarti lebih banyak yang mana? Membaca atau mendengar? Saya tidak yakin, tapi saya pikir saya lebih banyak membaca daripada mendengar. Karena kalau mendengar, saya tuh harus nunggu ritme orang itu, orang pembicaranya ngomong. Kalau membaca, saya tuh kadang diloncat-loncat di bagian mana. Jadi kalau misal, apalagi kalau baca novel gitu, baca fiksi, itu saya bisa tengah dulu, ke akhir, ke depan, kemana gitu. Dan kalau saya baca tuh nggak pernah 1 minggu tamat gitu, bisa bertahun-tahun. Karena baca buku ini pada bagian ini lewat, cari baca buku itu pada bagian itu. Jadi saya tuh termasuk orang yang berpikir secara acak. Tapi nanti tuh bisa ketemu ini buku ini sama buku ini tuh disatukan dalam satu momen, dalam satu narasi gitu bisa. Bukan karena bacaannya tidak menarik, acak teh. Ada, jadi gini, saya membaca tuh karena saya membutuhkan informasi di situ gitu. Jadi saya bukan termasuk orang yang gila baca dari awal sampai akhir gini-gini, enggak. Saya tergantung pada bagian mana saya membutuhkan itu gitu. Makanya memori saya terkait dengan apa yang saya baca itu pada umumnya lebih kuat dalam benak. Alasannya adalah karena pada bagian itulah saya membutuhkannya gitu. Kayak sekarang saya pengen menjelaskan ini tuh materi kapan gitu. Masih ingat karena apa? Karena ini posisi di mana saya dulu belajarnya begini. Begitu. Karena saya butuh belajar berbicara, dulu tuh ini diangkat jadi tukang apa ya? Tukang ngomong untuk ngedidik adik kelas, ya gitulah, di masjid. Nah, jadi saya dibiasakan untuk berbicara. Nah, pas berbicara itu saya belajar dengan cara seperti ini, jadi lebih lancar. Tapi kalau pas bagian baca ke Gunung Agungnya mah
udah lebih awal daripada itu sebenarnya. Tapi selalu ada ini, Pak Guru tuh selalu ada ritual dalam tanda kutip setiap kali seminar selalu manggil mahasiswa untuk bilang ngomong kamu 2 menit. Tapi selalu banyak mahasiswa yang nggak bisa ngomong 2 menit. Apakah itu termasuk ketidakbiasaan dia berlatih atau emang dia tidak percaya diri saja ngomong di depan umum menurut Pak Guru? Kebanyakan adalah karena orang yang saya panggil itu saya duga tidak bisa berbicara karena sedikit sekali informasi dalam benaknya dan karena dia tertekan untuk tidak banyak berbicara. Jadi latar dari kalau saya seminar terus, ayo panggil, ngomong 2 menit tanpa jeda, tanpa biasanya saya gitu ya. Karena di Indonesia itu, ya, orang Indonesia itu adalah salah satu orang dengan kemampuan berbahasa paling rendah di dunia. Baik itu dalam hal berbicara maupun dalam hal memahaminya. Jadi ini semuanya tuh kacau. Kenapa seperti itu? Salah satu di antara sekian banyak yang bisa kita salahkan adalah tradisi orang tua kita yang menganggap bahwa anak yang baik itu adalah anak yang diam dan anteng. Sehingga ketika anak berbicara, anak mengekspresikan dirinya, anak berusaha untuk mengeluh dengan bahasanya, malah dimarahin, dibatasin, dan akhirnya apa? Akhirnya si anak tidak berani bertanya dan tidak berani berpikir, dan karena itu tidak berani untuk berbicara. Nih, pentingnya kayak gini. Ini salah satu contoh ya. Anak itu berbicara dan mengajukan pertanyaan itu sekitar 200-300 kata per hari kepada orang tuanya di usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Selama 3 tahun itu, perharinya dia bertanya 200-300 pertanyaan kepada orang tuanya. Pertanyaan kata? Pertanyaan. Oh, banyak juga ya? Banyak. Ini apa? Ini apa? Dan kalau udah dijawab sama orang tuanya, biasanya bercabang. Ini apa? Spidol. Kenapa disimpan di sini? Biar memudahkan. Kenapa memudahkan? Gitu kan? Nereleng gitu si anak teh. Tapi di Indonesia ada tradisi orang tua itu menghentikan pertanyaan anak. Kalau sudah berhenti dalam pertanyaan anak, maka gini nih. Bertanya itu adalah awal mula mikir. Kan semua pikiran itu dimulai dari pertanyaan. Coba Baraya mikir tentang sesuatu. Kenapa ya matahari bulat? Tuh kan dimulai dari pertanyaan. Mikir tuh kan proses tanya jawab dalam benak. Mikir itu adalah upaya mengaitkan satu informasi dengan informasi yang lain sehingga memunculkan misteri baru. Itu yang namanya berpikir. Jadi, aduh saya kepikiran gimana itu caranya ya bertanya kan? Nah, ketika si anak bertanya 200-300 kata per hari, dia tuh sedang mengembangkan otaknya, sedang mengembangkan proses berpikirnya. Ke orang tua bertanya tuh dimarahin. Karena terlalu banyak ditahan ketika dia bertanya, akhirnya dia tidak bisa berpikir. Ketika dia tidak bisa berpikir, dia tidak terbiasa untuk paham, bagian ininya mentok. Kalau sudah tidak terbiasa untuk memahami, akhirnya apa? Muncullah sebuah laporan yang menyebutkan bahwa nalar masyarakat Indonesia sangat rendah. Di antaranya adalah kemampuan untuk memahami bahasa orang lain itu sulit. Makanya salah pahamnya tuh udah gila di Indonesia tuh. Kesalahpahaman. Saya tuh udah pikir bikin video teh dengan kata-kata yang sejelas mungkin. Anggapnya banyak yang tidak paham. Ada penelitiannya sampai 70% anak SMA di Indonesia tuh gak paham inti dari sebuah narasi. Inti dari sebuah paragraf itu gak paham. Nah, ini dimulainya dari mana? Dari tradisi sejak kecil orang tua kita. Kita tidak menyalahkan orang tua, tapi kita bisa memutus mata rantai kejahatan itu dengan membiasakan anak-anak kita untuk berbicara, untuk bertanya tanpa dihalang-halangi, tanpa ditekan, dan tanpa dimarahin. Gitu. Berarti Pak Guru semakin kan kalau misalkan berlatih berbicara ya, berarti kan semakin banyak berbicara, semakin banyak salah ngomong. Apakah itu hal yang wajar, salah ngomong? Iya, semakin banyak bicara, semakin banyak salah. Tapi persentasenya jadi semakin sedikit.
Gitu kan? Nah, jadi saya ngomongnya per hari 7 kata. Yang salah 1. Setelah dilatih, saya 100 kata. Yang salah 5. Persentasenya awalnya mah berapa itu? Cik, cik, 1/7. 1/7 menjadi 1/10. Lebih banyak pertanyaan dan pernyataan lagi, maka semakin tinggi frekuensi kebenarannya. Begitu. Jadi ya tidak apa-apa salah ngomong, salah pencet juga. Wajar, namanya juga manusia. Yang penting berlatih menjadi lebih baik. Ini barusan ngomongnya sudah lebih tertata. Iya, saya mencoba menenangkan diri. Nah, mencoba menenangkan diri berarti bagian akhir ya. Jadi mengubah ide menjadi gerakan mulut, suara. Karena masalah saya tuh ini Pak Guru, ngomongnya cepet, artikulasinya nggak jelas kadang. Jadi seolah-olah gagap, tapi kayak jeda yang karena ngomong saking cepatnya, jadi kayak ini kok gagap. Tapi kata orang ngomongnya ini kecepetan, jadi nggak jelas. Ya emang itu kecepatan. Biasanya orang-orang yang ngomongnya cepat itu adalah orang yang terlalu banyak mengandalkan mata. Nah, Oh bisa? Iya, jadi orang-orang yang visual itu ngomongnya relatif lebih cepat. Orang yang auditory itu ngomongnya relatif lebih lambat. Relatif ya, bukan selalu seperti itu, tapi biasanya begitu. Ya gak apa-apa, normal. Nah, jadi bagaimana dong? Ya bisa kan, ada orang yang ngomongnya cepat tapi bisa dipahami, dan ada orang yang ngomongnya lambat. Tunduh. Dia ngomong apa sih? Ada yang seperti itu. Ya, sekali lagi ya. Coba Baraya bayangkan, kalau misalkan kita berbicara panjang dan berbobot, ada ilmunya, orang tuh nggak bosen. Ya, sudah cukup. Ya, kurang lebih itu bukan tips, tapi ini adalah cara kerja otak. Jadi, saran saya adalah berlatih, bukan nyari tips agar bisa berbicara lebih baik. Oke, Baraya, itu saja ya. Pamit, ini sebenarnya terlalu panjang. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.